Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Bapak, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur kembali. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena berkat kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami renungkan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama-Mu Bapa kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mazmur pasal 29 ayat yang ke-11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu Tuhan berdaulat atas hidup kita. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia yang penuh ketidakpastian, satu hal yang tidak pernah berubah adalah kedaulatan Tuhan. Hal ini berarti bagaimana Tuhan memegang kendali penuh atas segala sesuatu di dunia ini, termasuk kehidupan setiap orang. Tidak ada satu hal pun yang terjadi tanpa seizin dan kehendak-Nya. Ketika kita memahami bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita, kita akan menemukan rasa aman yang sejati sekalipun di tengah badai kehidupan. Ada 4 fakta kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan nyata dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24a yang berkata, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sebagai pencipta langit, bumi, serta segala isinya memiliki kuasa atas seluruh ciptaan. Tuhan tidak pernah lengah dan kuasanya mencakup setiap detail kecil dari hidup kita. Hal yang pertama, Tuhan berdaulat atas segala kejadian. Segala sesuatu yang terjadi, baik kita pahami maupun tidak, berada dalam rencana Tuhan yang sempurna. Roma 8 ayat 28 menegaskan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kedaulatan Tuhan memberi kepastian bahwa tidak ada kejadian yang lepas dari perhatiannya. Ini memberi kita keyakinan bahwa hidup kita bukanlah hasil kebetulan. Hal yang kedua, kedaulatan Tuhan mengatur hidup setiap individu. Bahkan sebelum kita lahir, Tuhan sudah mengenal kita. Hal ini tertulis dalam Yeremia pasal 1 ayat 5 yang mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini berarti setiap aspek kehidupan kita, termasuk keberadaan, talenta, dan jalan hidup kita, adalah bagian dari kedaulatannya. Ketika kita tahu bahwa hidup kita diatur oleh tangan yang penuh kasih, kita dapat menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita. Hal yang ketiga, kuasa Tuhan
melampaui segala sesuatu. Meskipun dunia ini penuh dengan kekuatan jahat, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kedaulatan Tuhan. Yesaya 46 ayat 11b berkata, "Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya." Melalui ayat ini kita tahu bahwa kehendak Tuhan tidak dapat digagalkan oleh apapun. Kita tidak perlu merasa takut terhadap situasi dunia, karena kita tahu bahwa Tuhan tetap berkuasa. Kedaulatan Tuhan menjadi perisai yang melindungi kita dari ketakutan. Hal yang keempat, rencana Tuhan pasti sempurna. Karena kedaulatan Tuhan, kita dapat mempercayai bahwa setiap rencananya adalah yang terbaik, walau kadang sulit kita pahami. Amsal 19 ayat 21 berkata, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Ketika kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan yang berdaulat, kita dibebaskan dari tekanan untuk mengendalikan segala sesuatu seorang diri. Kita bisa berserah karena mengetahui bahwa Tuhan bekerja demi kebaikan kita. Kedaulatan Tuhan memberi damai sejahtera. Kedaulatan Tuhan adalah fondasi kuat bagi iman kita. Ketika kita benar-benar percaya bahwa Tuhan memegang kendali penuh, kita tidak lagi hidup dalam ketakutan atau kegelisahan. Sebaliknya, kita hidup dalam damai sejahtera yang melampaui segala akal, sebagaimana dikatakan oleh Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Penting untuk selalu mengingat kedaulatan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, entah dalam keberhasilan, kegagalan, sukacita, atau penderitaan. Kedaulatannya tetap berlaku. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk bersandar padanya dan mempercayai rencananya yang sempurna. Mari kita menguatkan iman kita dengan merenungkan kedaulatan Tuhan. Setiap janjinya teguh dan setiap keputusannya benar. Dunia bisa berubah, tetapi Tuhan yang kita percaya tidak akan pernah berubah. Dengan teguh berpegang akan iman percaya terhadap Allah, kita mampu menemukan rasa aman yang tidak tergoyahkan. Jangan biarkan kekhawatiran mencuri damai di hati kita. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan yang berdaulat adalah Tuhan yang mengasihi, memelihara hidup kita, dan juga memimpin langkah kita. Bersandarlah kepada kedaulatannya hari ini dan seterusnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah firman ini kami terus-menerus mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami kembali untuk menjalani setiap aktivitas kami. Bapa, tolong pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Bapa kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk firman-Mu. Haleluya. Amin.